Halo Sobat Sehat, selamat datang di Podcast Sehat. Hari ini suasananya berbeda nih dengan yang lainnya. Kita akan membayangkan diri kita di Bali, yang mana terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan ketenangannya. Di podcast ini, kita akan membahas berbagai macam hal terkait dengan kesehatan, gaya hidup, dan pengalaman inspiratif. Tapi kali ini kita fokus tentang Bali. Bali nggak cuman sebagai destinasi liburan, Bali juga berkembang sebagai destinasi medical tourism. Di Bali kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari liburan, honeymoon, healing, yoga, sampai dengan menikmati alam dengan bersantai-santai. Kali ini kita mengundang dari penyedia layanan kesehatan dan pasien yang sudah merasakan manfaat dari medical tourism yang ada di Bali. Medical tourism sendiri merupakan tren atau konsep baru yang sudah berkembang, yang artinya masyarakat bisa berwisata sekaligus menjaga kesehatan. Mulai dari medical check-up, konsultasi dokter, sampai perawatan wellness. Konsep ini sejalan dengan program pemerintah agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Cukup di Indonesia saja, di wilayah kita sendiri. Karena di wilayah kita sendiri di Indonesia, fasilitas pun sudah sangat memadai. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang medical tourism, saya udah ditemani oleh Kak Dona dan Kak Aan dari pihak rumah sakit, dan juga ada Kak Elok dan Kak Nevira yang sudah merasakan manfaat dari medical tourism. Halo, selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Halo, Halo, selamat pagi. Mungkin boleh nih, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mungkin boleh dari siapa dulu nih? Dari kakak-kakak yang Gen Z mungkin? Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Nevira, asal dari Jogja, tapi saat ini bekerja di Jakarta. Halo, saya Elok. Saya juga kerja di Jakarta, asal dari Kebumen. halo semuanya. Saya Dona. Saya sebagai Public Relation di salah satu rumah sakit di Bali. Halo, perkenalkan saya Aan. Saya juga selaku Public Relationship di Rumah Sakit di Bali. Oke, terima kasih nih buat kakak-kakak semua yang udah nyempetin waktunya untuk bisa diskusi sama kita di pagi hari ini. Mungkin boleh nih kita ngobrol dulu sama Kak Elok sama Kak Nevira nih. Boleh mungkin sharing terkait gimana sih pengalamannya udah ngerasain medical tourism yang ada di Bali gitu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan teman saya pergi ke Bali untuk liburan. Nah, dikarenakan selesai liburan itu kami langsung bekerja kembali, jadi kami nggak mau nih kalau setelah liburan nantinya malah jadi capek ataupun sakit. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan setelah mencari-cari beberapa referensi lah ya, kami memutuskan untuk pergi liburan sambil olahraga, kemudian medical check up, dan juga mencoba berbagai terapi mindfulness yang ada di sana. Nah, karena di bayangan kami pasti akan sangat seru nantinya. Nah, dari situlah kami menemukan nih beberapa salah satu rumah sakit internasional berbasis medical tourism ternama di Bali. Mereka nggak hanya menyediakan fasilitas olahraga, namun juga ada paket vaksin, kemudian MCU, relaksasi, bahkan terdapat catering menu setnya juga. Nah, dengan begitu, kami sebagai wisatawan seperti sudah mendapat paket lengkap gitu ya. Disuguhkan dengan keindahan alam Bali yang luar biasa, sekaligus mendapat bonus badan bugar, sehat dan juga lebih fresh. Nah, fun facts-nya juga nih, sebelumnya kami juga sempat nih Kak terpikir untuk memilih di negara tetangga sebagai destinasi medical tourism kami. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan lah ya, antara lain cost, kemudian waktu, dan juga kenyamanan, akhirnya kami memutuskan untuk memilih Bali sebagai destinasi liburan kami. Oke, saya juga punya pengalaman yang lain nih dari Kak Nevira. Dan pengalaman ini benar-benar mengubah cara pandang saya terkait pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi saat itu saya datang ke Bali untuk liburan, melepas penat, stres gitu ya. Saya coba healing ke pantai, terus menikmati alam, berjalan-jalan. Tapi jujur aja, saya belum ngerasa oke gitu ya. Nah, pada akhirnya
saya memutuskan untuk mencoba layanan wellness dan medical tourism di Bali. Saya saat itu mengikuti program terapi yang cukup lengkap gitu ya, mulai dari ada program retreat yoga dan meditasi, lalu perawatan spa tradisional tapi berbasis dengan tumbuh-tumbuhan lokal seperti boreh dan lulur gitu. Eh, Terus juga mengikuti program detoksifikasi alami gitu, yang dimana dia menggunakan basis tumbuhan lokal. Nah, dari program itu mereka menjelaskan terkait secara ilmiah fungsinya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Nah, dari proses yang dijalani, saya merasa suasana yang diberikan itu tenang, damai, terus selaras dengan alam. Lalu untuk terapisnya dan tugas kesehatannya itu jelas menjelaskan tujuannya gitu. Dan yang membuat pengalaman ini jadi lebih istimewa, di mana program-program terapi tersebut tetap berbasis dengan teknologi kesehatan yang modern, tapi dipadukan dengan kearifan lokal yang ada di Bali gitu, dengan ciri khas Bali dan keanekaragaman hayati yang kita punya gitu. Nah, itu yang menurut saya membuat program ini sangat spesial gitu. Nah, sebagai pasien, tentu saya merasakan perubahan secara signifikan gitu, baik dari fisik, lalu kestabilan emosional, mental, dan keseimbangan emosi gitu ya. Nah, pengalaman ini membuat saya amazed gitu ya, bahwa kita itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa terkait medical tourism gitu, di mana Bali itu tidak hanya dijadikan aktivitas tourism aja, tapi juga tetap bisa dijadikan layanan kesehatan yang holistik gitu, yang secara menyeluruh dan nggak kalah jauh dari luar negeri gitu. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Kak Nevira sama Kak Elok tentang medical tourism yang udah pernah dirasain di Bali gitu ya. Tentunya kita pengen tahu juga dong, gimana medical tourism itu secara detail dari segi penyedia layanan kesehatan gitu. Mungkin boleh dari Kak Dona dan Kak Aan untuk sharing gimana sih medical tourism itu sendiri dan apa sih yang menarik dari medical tourism itu? Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Kak Nevira dan Kak Elo terkait real testimoninya ya. Nah, saya akan menjelaskan terkait medical tourism itu sendiri. Kita tarik ulur ke belakang. Sebelumnya, berdasarkan United Nations World Tourism Organization, salah satu hal yang mendorong sosial ekonomi dari suatu negara itu adalah sektor pariwisatanya. Nah, di Indonesia sendiri merupakan negara terbesar di mana Indonesia memiliki destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara. Nah, ketika seseorang berwisata kan pasti ada tujuannya. Nah, tadi kan Kak Nevira dan Kak Ella juga sudah mengutarakan tujuannya. Selain untuk liburan, juga tidak ingin setelah liburan malah tambah sakit. Jadi, ingin tetap menjaga kesehatannya selama liburan. Nah, seperti itu. Nah, dari penjelasan dari Kak Nevira dan Kak Ella itu, maka Kementerian Kesehatan nih ada program, salah satunya yaitu medical tourism. Nah, medical tourism ada dua kata, di mana satu medical, yang kedua tourism. Medical yang artinya yaitu layanan kesehatan, tourism yaitu berwisata. Nah, jadi medical tourism itu sendiri yaitu kita berwisata sembari kita mendapatkan layanan kesehatan. Nah, suatu hal yang menarik kan, di mana selama kita berwisata juga kita dapat lakukan screening kesehatan dan tetap menjaga misal pola makan seperti itu. Nah, medical tourism itu sendiri memberikan untuk lebih lengkapnya ya, memberikan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh wisatawan yang di mana Kementerian Kesehatan ini juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Nah, dalam medical tourism ini sendiri eh, sebenarnya untuk manfaatnya yang bisa didapatkan oleh wisatawan kan banyak ya, bisa untuk tindakan untuk preventif, kuratif maupun rehabilitatif kan. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu manfaatnya salah satunya itu untuk mengamankan devisa negara. Karena apa? Karena kebanyakan kan masyarakat Indonesia lebih seringnya itu kan memilih untuk berlibur ke luar negeri. Tapi dengan adanya program ini nih, jadi masyarakat bisa tetap untuk wisatanya di dalam negeri, untuk meringankan juga, untuk memperkecil cost juga, dan juga untuk tetap menjaga kesehatannya selama berlibur seperti itu. Ya, baik. Wah, sudah cukup
Jelas sekali ya penjelasan dari Kak Dona. Ini saya izin menambahkan ya Kak. Selain itu juga, menurut Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit, Indonesia ini pada dasarnya sudah layak ya untuk dijadikan destinasi medical tourism. Nah, hal ini dapat dilihat dari Indonesia yang telah memiliki 19 rumah sakit yang telah diakui oleh Badan Akreditasi Rumah Sakit Dunia, yaitu Joint Commission International. Nah, dengan berkaca pada tren pasar terhadap perkembangan medical tourism ini, maka Indonesia merupakan negara yang potensial dalam menarik wisatawan. Nah, salah satunya yakni Bali. Nah, Bali ini merupakan salah satu eh, kita tahu ya, Bali ini salah satu destinasi terbaik dunia yang juga dapat berpotensi untuk mengembangkan bisnis wisata tersebut. Nah, berdasarkan data yang ada juga, jumlah kunjungan wisatawan asing di Indonesia ini terus mengalami peningkatan. Bahkan pada bulan Mei 2023 ini mencapai 4,12 juta pengunjung dan ini meningkat eh, hampir 312% dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, dengan demikian, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang berpotensi menjadi destinasi dan dari wisatawan asing. Nah, hal inilah yang menjadi peluang bagi kita bahwa wisatawan asing ini tiap tahunnya kepastian dari kepastian dari jaminan fasilitas kesehatan internasional ini menjadi hal yang penting apabila akan terjadi hal yang tidak diinginkan sewaktu-waktu. Nah, eh, kemudian eh, atas dasar itu, jadi beberapa rumah sakit besar, ya termasuk rumah sakit saya sekarang, ini sudah mendapatkan lisensi GCI untuk menyuguhkan medical tourism ini. Nah, medical tourism ini sudah dilayani dengan SDM yang berkualitas, mulai dari dokter spesialis, perawat, bidan, analisis kesehatan, fisioterapis, dan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian fasilitasnya juga sangat amat memadai ya. Nah, seperti yang tadi Kak Dona bilang ya, jadi layanan medical tourism ini bisa jadi dari tindakan preventif juga. Nah, dia soalnya ada dari telemedicine, ada bisa juga untuk medical check up dan lengkap pokoknya sesuai kebutuhan pasien ya. Nah, siapa sih yang nggak mau ke Bali? Sudah destinasi wisatanya bagus, keindahan alamnya bagus, nah terus harganya terjangkau juga, dan kita tetap masih bisa menjaga kesehatan dan memanfaatkan medical tourism ini. Begitu mungkin Kak. Oke, lengkap banget di penjelasan dari Kak Dona sama Kak Aan terkait dengan medical tourism dari sudut pandang penyedia layanan kesehatan. Oke, teman-teman, kita udah tahu nih medical tourism ini sendiri ternyata punya nilai kebangsaan ya. Ada bentuk kepercayaan kita terhadap SDM kesehatan yang ada di Indonesia. Dokter dan tenaga medis kita ternyata punya kompetensi yang nggak kalah sama yang ada di luar negeri. Ini sejalan dengan semangat kita, semangat cinta tanah air. Semangat ini menyadarkan kita bahwa menjaga kesehatan di negeri sendiri adalah bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara. Berobat dan menjaga kesehatan nggak harus ke luar negeri. Medical tourism bukan sekedar layanan kesehatan, tetapi juga tentang percaya pada kemampuan negara sendiri. Terima kasih kepada narasumber kita yang udah hadir pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.